kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Jika kami siap belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat puja hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama katakan amin. Saudara kembali saudaraku. Salam. Selamat pagi. Semuanya bersukacita. Semuanya sehat. Amin. Mari belajar dari Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya minta untuk ditayangkan slide di Alkitab di multimedia. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Mari baca sebergantian. Dimulai dari kaum wanita dulu. Karena yang menggenapi selalu wanita, saudaraku ya. Ini ayat yang genap makanya wanita. Sudah temu ya Bapak Ibu? Di PowerPoint, di slide-nya sudah ditayangkan sama multimedia. 1, 2, 3. Tiga 9. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Next, ke PowerPoint lagi. Saudara, kalau kita belajar hari ini tentang Marta. Marta, kalau bahasa Indonesia itu Marta, bahasa Jawa Marto. Tapi ini Marta perempuan, saudaraku ya. Marta. Next, mari perhatikan bagaimana saya menuliskan hari ini. Marta itu bukan dari bahasa Ibrani, tetapi dia dari bahasa Aram, saudaraku. Bahasa Aram itu artinya perempuan, wanita atau nyonya rumah, saudaraku ya. Jadi jika ada nyonya rumah atau ya ibu-ibu tuan rumah nyonya rumah itu namanya Marta. Jadi kalau ada Bu Marta, mungkin berarti itu adalah yang punya rumah, seperti saudaraku ya. Jadi Marta itu artinya adalah nyonya rumah. Saudara perempuannya itu bernama Maria dan saudara laki-lakinya bernama Lazarus. Jadi Marta ini punya dua saudara, yang pertama Maria, yang kedua adalah Marta. Selanjutnya dalam Alkitab Perjanjian Baru disebut 14 kali di dalam Perjanjian Baru Lukas dan Yohanes. Jika lebih disebut dalam kitab itu lebih dari dua kali, berarti itu sesuatu yang penting, saudaraku. Jadi Marta ini adalah tokoh yang penting pada waktu itu tentang pelayanan Yesus di dunia ini. Nah, saudaraku, kenapa penting dan kenapa Marta yang saya bagikan hari ini, saudaraku ya? Ada dua bagian saya bagikan. Ada apa dengan Marta? Next. Ada apa dengan Marta? Marta itulah orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Mari perhatikan di ayat yang pertama tadi, ayat 38. Ayat 38, yang menerima Yesus itu siapa? 38, perhatikan 38. Siapa menerima pertama kali? Marta atau Maria? 38 ayat 38. Saya jadi ingat lagu waktu saya ngajar sekolah minggu. Ada menari menara apa nih? Mariono.
Karena hampir mirip-mirip ada Marta, Maria, dan juga Marmar yang lain. Ada siapa? Marta ya. Yang menerima Yesus siapa? Perhatikan ya. Yang menerima Yesus di rumahnya adalah Marta. Bisa jadi Marta ini orang yang tertua di rumahnya. Di antara Maria dan Lazarus. Karena tidak dijelaskan siapa yang paling tua. Saudaraku, di ayat 38 menjelaskan, Lukas menjelaskan bahwa yang menerima Yesus di rumahnya adalah Marta. Alkitab tidak menjelaskan yang menerima Yesus pertama kali adalah Lazarus, tidak ada. Yang menerima Yesus di rumahnya adalah Maria, tidak. Tetapi yang menerima Yesus di rumahnya adalah Marta. Tapi kenapa Marta sibuk dengan dirinya sendiri, saudaraku? Mari perhatikan di 40a. Yang 40a. Sudah temu? Apa di sana? Marta sibuk sekali dengan melayani. Melayani siapa? Yesus dan para murid-muridnya. Sibuk dengan tamunya. Perhatikan dia yang mana lagi? Loh, ganti ayat. Kembali ke slide. Kakak Lala. 41. Apa yang dinyatakan Marta? Bang Putra? Ya. Marta, terus apa? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku, Marta yang menerima Yesus di rumahnya. Marta yang menerima Yesus di rumahnya bersama dengan para murid-muridnya. Marta yang menerima Yesus di rumahnya. Tetapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan pekerjaannya sendiri. Pada seharusnya dia bisa mempersilahkan Yesus. Dengan segala sesuatu bisa menjamu sesuatu yang mungkin seadanya saja. Tanpa menyusahkan dirinya sendiri. Saudaraku, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Sekarang ini menjadi salah satu contoh seringkali kalau kita KKA di tempat-tempat jemaat-jemaat di rumah-rumah saudara semuanya, saudaraku ya. Terkadang yang punya tuan rumah, yang punya rumah sibuk dengan dirinya sendiri. Betul apa boten? Makanya disebut nyonya rumah. Marta ini, karena apa? Karena yang punya rumah terkadang sibuk. Padahal ini sedang berkhotbah atau mungkin yang bertugas yang lain sedang memberitakan firman Tuhan. Yang punya rumah terkadang ditanya firmannya, tadi Pak Rahni khotbah apa? Orang ngerti aku aja ngulek sambel. Orang ngerti kayak goreng tempe. Orang ngerti kayak ini dan itu. Karena apa? Karena ia ingin menjamu tamunya dengan baik. Is okay. Tidak ada yang salah menjamu tamu kita dengan baik. Tapi jangan sampai ketika Tuhan berfirman sama saya sampai kita nggak tahu apa yang terjadi pada waktu. Marta sama, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan pekerjaan sendiri. Padahal dia sudah menerima Yesus, tapi dia nggak tahu apa yang Yesus katakan. Banyak sekali orang menerima Yesus tapi nggak tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti Marta, saudaraku. Sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan masalahnya. Sampai Yesus berkata, Marta, Marta, kamu menyusahkan dirimu sendiri, dalam bahasa saya seperti itu. Kowe dudu ore ini tak kandani, mungkin seperti itu. Saudaraku, Marta sekarang ini banyak sekali terjadi di dunia ini. Bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Indonesia, banyak sekali dunia ini. Banyak orang tahu siapa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang mau jadi sama dengan manusia. Dia sudah menerimanya. Tapi terkadang banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri dan urusannya sendiri. Tanpa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, mari baca hari ini. Supaya saudara dan saya tidak terjebak menjadi Marta-Marta yang lain. Jadi kalau ada KKA jangan sampai kita abot dengan sambele Bapak Ibu nggih. Setuju ya? Setuju ya? Jangan sibuk dengan goreng tempene. Jangan sibuk dengan godok adase, godok liane lah seperti itu ya. Karena apa? Dengarkan firman Tuhan. Terkadang firman Tuhan kita anggap kayaknya keluar
metu. Artinya kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terkadang ada seperti itu. Tapi ingatlah, firman Tuhan yang sudah masuk ke dalam dirimu, sekalipun ada yang keluar, tapi yang masuk dalam dirimu tidak akan kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Katakan amin. Maka sangat penting firman Tuhan disampaikan pada saudara dan saya. Akan menjadi kekuatan baru, menjadi semangat yang baru. Ketika saudara letih, saudara akan ingat, oh iya, Tuhan sudah memberikan kekuatan buat aku. Oh iya, Tuhan sudah membebat setiap lukaku. Ketika engkau sakit, engkau dapat berkata, oh iya, Yesus bilur-bilurnya di kayu salib telah menyembuhkan aku. Saudaraku, ini loh pentingnya. Supaya kita selalu duduk diam dalam hadirat Tuhan itu seperti itu. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita, sampai kita lupa tuh dengan Tuhan. Jangan sampai kita sibuk dengan perkara kita, sampai kita lupa siapa Tuhan kita. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita, sampai kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku, mari belajar hari ini. Supaya kita semuanya, supaya kalau kita KKA, kan sudah perjanjian toh. Nggak penting mau dikasih konsumsi besar, konsumsi kecil is okay. Tapi jangan sampai menjadi beban dalam hidupmu. Dan jangan sampai ketika ada KKA seperti itu kita fokusnya pada panganan, jeboten. Fokusnya pada pemberitaan firman Tuhan. Fokusnya pada kita mendapatkan kekuatan baru, saling berbagi satu dengan yang lain, sharing satu dengan yang lain, supaya kita bisa memakai ke depan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ada amin. Yang kedua, berarti terakhir ya. Yang kedua apa? Overthinking. Lukas 10 ayat 40b. Yang B, perhatikan. Overthinking apa toh? Bahasa Indonesia ini? Le mikir bablasan ngono ya coba ya. Yang B. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani diri? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku naik ke PowerPoint. Saudaraku, Marta ini yang overthinking. Kenapa saya katakan overthinking? Perhatikan yang ayat ke-38. Dia yang menerima Yesus di rumahnya, tetapi dia yang berpikir kebablasan. Dia menerima Yesus di rumahnya. Itu ganti mau. Oke, intermezzo dulu ya. Overthinking. Marta menerima Yesus di rumahnya, tetapi dia berpikir kebablasan. Kenapa? Dia sibuk dengan apa tadi? Sibuk dengan apa? Melayani Yesus. Dia sibuk dengan urusannya. Dia sibuk dengan apa yang ingin disuguhkan. Dia sibuk ini dan itu. Sampai ketika dia overthinking, dia merasa sendiri. Kenapa merasa sendiri? Loh, Maria kok masih dekat Yesus? Loh, Lazarus kok malah ngrungokne? Lah aku kok nyugone wedang dhewe. Aku berutik-utik dhewe seperti ini. Le goreng tempe aku dhewe, le asah-asah aku dhewe. Le masak-masak aku dhewe. Walah Gusti please to kayak anak-anakku, anu saudara-saudaraku, boyo kon nulung aku. Saudaraku, ketika saudara fokus dengan pekerjaanmu sendiri, saudara sibuk dengan urusanmu sendiri. Perhatikan selanjutnya, slide selanjutnya. Terkadang kita jangan sampai menyalahkan Tuhan yang paling utama. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Dan jangan sampai kita salahkan keadaan. Karena apa? Karena kita fokusnya dengan kesibukan kita. Kalau kita fokus dengan kesibukan sendiri, maka kita berkata, Tuhan ki karemu piye to yo. Aku udah terlalu capek dengan pekerjaanku. Aku udah seperti ini, kenapa Tuhan berikan aku seperti ini toh Tuhan? Please toh Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Aku ini dan itu, salahku apa Tuhan? Banyak seperti itu, halo? Halo?
Perawaning aku toh? Karena apa? Karena banyak sekali Marta ini yang sibuk dengan urusannya sendiri. Saudaraku, garis bawah yang paling atas, banyak sekali anak-anak Tuhan menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan salahku apa? Aku kurang piye? Minggu kebaktian, kakak, menara doa, persembahan apa wae tak turuti Tuhan. Tapi aku masih seperti ini. Kurang apa aku Tuhan? Saudaraku, Marta sekarang ini banyak sekali. Overthinking itu seperti itu. Marta mulai menyalahkan Maria. Marta mulai menyalahkan Lazarus. Marta mulai menyalahkan keadaan. Mungkin kalau ditarik lagi, Tuhan, muridmu kehmen toh Tuhan. Ada 12 yang ikut. Belum lagi yang bawah-bawah itu, yang belakang-belakang itu ada puluhan orang yang ikut engkau. Lah aku nyempai panganan piye Tuhan. Saudaraku, nyempai panganan wong 10 siji oke lah. Tapi kalau 1:100 kan jor koso. Iya betul. Halo, yo gak ibu-ibu? Iya toh? Nyepai wong 10 gak apa-apa toh, masih kuat toh. Tapi nyepai wong 10:1 rekoso ora? Rekoso, prasen-isen le jawab. Mesti rekoso 1:10 kuwi. Pada waktu Yesus di rumah Marta, Marta menerima Yesus. Tapi ketika banyaknya berjubel, banyaknya murid yang ikut, dia mulai mengeluh. Aduh Tuhan, kok muridmu banyak sekali sih? Ewa ngono kayak Maria kae. Maria ngono aku Tuhan. Kok magone sikilmu we? Ewa ngono kae Tuhan Lazarus kan kon ngetontone wedang kopi Tuhan. Lah, mosok aku dhewe Tuhan. Saudaraku, terkadang banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Dia ingin mendapatkan berkat yang besar. Tapi ketika mendapatkan besar, dia mulai berkata, Tuhan kok seperti ini? Semakin berkat itu besar, terkadang Tuhan izinkan masalah juga besar terjadi. Saudaraku, Marta mulai mengeluh ketika mendapatkan berkat yang besar. Ketika Tuhan datang ke rumahnya bersama dengan para muridnya, Marta mulai mengeluh ketika berkat itu terlalu besar dalam hidupnya. Dia mulai berkata, mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, muridmu banyak sekali, aku sendiri. Banyak sekali orang-orang anak Tuhan seperti itu ketika mendapatkan berkat-berkat mungkin masalah dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan aku sendiri, gak ada yang menolong aku. Kemana saudara-saudaraku saat aku punya masalah? Ketika orang lain punya masalah, mereka ditolong. Tapi kenapa aku enggak Tuhan? Ini Marta sekarang ini seperti itu saudaraku. Mari belajar hari ini. Supaya kita mulai fokus dalam hidup kita. Bukan fokus dengan diri kita sendiri. Bukan fokus dengan hidup kita. Saudaraku, Marta ini mulai disibukkan dengan pikirannya. Mulai pikirannya overthinking, kebablasan mikir. Ketika masalah terjadi, dia mulai berkata, salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan berikan cobaan kepadaku? Yakobus berkata, Tuhan tidak akan mencobai dan tidak bisa dicobai oleh siapapun. Kenapa Tuhan berikan seperti ini? Mulai nyalahkan Tuhan lagi. Ketika ada masalah lagi, dia berkata seperti ini. Ini mesti goro-goro kaya. Goro-goro kowe iki bergumul, kowe kekancan karo kae. Kamu berteman dengan dia, kamu menjadi seperti ini. Ini gara-gara tetanggamu ini. Tetanggamu hedonisme, kamu harus hedonisme. Hedonisme itu apa ya? Hidup mewah. Tetanggamu hidup mewah, kamu harus hidup mewah. Akhirnya terus terjerat dengan banyak sekali tanggungan. Saudaramu ingin ini, kamu ingin ini. Boleh nyalahkan orang lain. Lu aku seperti ini karena saudaraku seperti itu Tuhan. Aku bisa nyaingi. No way.
Jika sudah seperti itu, ketika beban semakin berat, dia salahkan keadaan. Lah aku ngopo to yo kok tinggal ning Gesi Amaranata? Lah ngopo to yo aku kok tinggal ning Kendal Samirono? Lah ngopo to yo lingkunganku nek kaya ngene? Ketika punya beban masalah, pertama nyalahkan Tuhan, kedua nyalahkan orang lain, ketiga nyalahkan keadaan. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Nyalah-nyalaki disoni barang? Mesti eneng nak yo isin to yo. Pancen wong Kendal iki lho. Karena kita seperti itu. Inilah Marta yang sekarang ini. Saudaraku, paling penting ketika engkau dekat dengan Tuhan seperti Maria, engkau mampu menyelesaikannya. Karena ada Yesus yang dekat dengan dia, yang tahu setiap permasalahan yang terjadi. Seringkali anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita, Allah kita. Tapi kita terlalu sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan kepentingan pribadi kita, sampai kita melupakan Tuhan. Enggak peduli Tuhan lagi. Kita merasa kita sudah mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain. Tapi terkadang kita sibuk dengan urusan kita. Kita merasa pekerjaan kita dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu pekerjaan kita. Tapi jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sehingga sampai lupa mendengarkan apa perintah Tuhan. Saudaraku, Marta sekarang ini terjadi. Seringkali banyak orang sibuk dengan urusannya. Sehingga orang banyak sekali overthinking dalam hidupnya. Dan parah lagi, jika terjadi masalah, dia mulai menyalahkan Tuhan. Mulai menyalahkan orang lain. Dan mulai menyalahkan keadaan. Bagaimana hidup? Mari kita hari ini belajar. Supaya kita memilih yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Amin. Kita pilih yang terbaik dalam hidup kita semuanya. Katakan amin. Marta menjadi contoh dalam hidup kita. Marta menjadi contoh supaya saudara dan saya tidak overthinking, tidak kebablasan dalam berpikir, tidak nyalahkan keadaan, tidak menyalahkan saudara-saudaramu yang lain, dan tidak menyalahkan Tuhan dalam hidupmu. Siapakah saudara yang seringkali ketika beban permasalahan terjadi, sekali kita berkata, Tuhan, salahku ki opo, aku kurang opo dalam Engkau Tuhan. Karena masih seringkali terjadi. Tapi hari ini, pilih yang terbaik dalam hidupmu. Jangan sibuk dengan urusan kita. Jangan sibuk dengan pekerjaan kita. Jangan sampai kita lupa akan kehendak Tuhan dalam hidup kita semuanya. Ketika Tuhan berikan, izinkan beban masalah terjadi, kita mulai menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tuhan mampu untuk mencabut segala sesuatu yang kita miliki. Tapi Tuhan juga mampu memberikan berlimpah buat kita semuanya. Apapun itu. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita. Sampai lupa Tuhan. Mari berdoa. Oh Yesus Tuhan. Saudaraku,
dewasa ini, banyak sekali anak-anak Tuhan seperti Marta yang sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan apa yang ingin dia lakukan. Marta sudah menerima Yesus di rumahnya, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Banyak anak-anak Tuhan sekarang ini hanya menerima toh, tanpa mendengarkan apa perintah Tuhan, karena sibuk, karena nggak ingin digelenangi orang. Sebenarnya ingin memberikan yang terbaik, tapi dia lupa bahwa mendengarkan firman Tuhan lebih penting. Saudara, Marta sudah menerima Yesus di rumahnya. Tapi ketika menerima Yesus, berkat itu datang dan begitu luar biasa banyaknya berkat itu. Dia mulai mengeluh. Karena ada 12 murid. Masih ada 70 murid yang lain. Masih ada pengikut-pengikut yang lain datang ke rumah itu. Marta mulai mengeluh, banyak sekali tamuku. Banyak sekali berkatku. Tapi kenapa gak ada yang menolong aku? Kenapa Maria gak menolong aku? Kenapa Lazarus gak menolong aku? Saudara, seringkali kita menerima Yesus, dan ketika kita mendapatkan berkat besar, kita mulai mengeluh, Tuhan, banyak sekali berkat-Mu, aku gak bisa selesaikan semuanya. Karena berkat itu bukan hanya masalah materi, tapi terkadang berkat juga Tuhan berikan dengan permasalahan yang terjadi. Ketika ada berkat masalah, kita berkata, Tuhan, please Tuhan ini terlalu banyak, terlalu berat. Kita sudah mengundang Yesus di rumah kita, sudah menerima Yesus di rumah kita. Kita tinggal katakan, Tuhan, aku gak mampu selesaikan itu dengan cara-Mu, Tuhan. Tapi kita terlalu sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi hari ini, belajarlah seperti Maria. Begitu banyak beban permasalahan yang terjadi, dia tahu ketika dekat dengan Tuhan, dia bisa sampaikan kepada Tuhan setiap permasalahan itu, dan Tuhan mampu menyelesaikannya. Marta sudah menerima Yesus, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri. Waktunya bahwa saudara dan saya sudah menerima Yesus. Sampaikan itu pada dia, dan izinkan Yesus bertindak. Karena kekuatan hidupmu hanya dari Yesus. Kekuatan dalam hidupmu hanya dari Yesus. Saudara, siapapun saudara hari ini yang memiliki beban permasalahan, yang mungkin kau tidak sanggup melakukannya, angkat tanganmu dan sampaikan pada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Karena kau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kau sibuk dengan urusanmu, sibuk dengan pekerjaanmu, tapi sampai engkau lupa menyampaikan itu pada Yesus setiap bebanmu. Dan hari ini, sampaikan pada Yesus semua pergumulan, dan katakan bahwa Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak sanggup, selesaikanlah semuanya bagiku. Yes, sampaikan pada Yesus. Yes.
Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami belajar Tuhan, seperti pengalaman Marta, supaya kami menjadikan kami semua terhindar dari hal yang tidak baik. Yang seringkali kami lupa, kami menerima Engkau, dan kami hanya menjadikan Engkau pajangan. Tapi hari ini Tuhan, ampuni kami. Karena kami tahu ketika kami mengundang Engkau, kami izinkan Engkau berkuasa atas hidup-Mu. Ketika kami sudah menerima Engkau, kami izinkan Roh Kudus bertahta atas hidup kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami lupa, setiap beban, setiap permasalahan yang terjadi, seringkali kami melakukannya dengan kekuatan kami. Tapi kami tahu bahwa kami tidak sanggup. Tuhan tolong kami. Tolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Supaya kami mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kami semua. Berkuasalah atas hidup kami semua Tuhan Yesus. Berkaryalah atas hidup kami semua Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sedang memiliki beban permasalahan. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami jadikan syema dalam hidup kami semua. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara semuanya.